Sebelum kita membangun model machine learning, kita perlu benar-benar memahami data yang ada di depan kita. Dari sinilah keputusan yang baik dimulai, bukan dari model yang rumit. Kalau struktur data belum jelas, pola belum terbaca, atau anomali belum terlihat, model yang kita buat bisa tampak pintar tetapi berdiri di atas dasar yang lemah. Karena itu, langkah awal yang penting adalah menelaah dataset secara sistematis sebelum masuk ke tahap pemodelan. Di video ini kita akan membahas EDA, PCA, cara membaca hasilnya, lalu melihat penerapannya pada Iris, Diabetes, dan Titanic. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah proses mengenal data secara mendalam sebelum kita mengambil kesimpulan atau membangun model. Tujuannya bukan sekadar melihat angka. EDA membantu kita memahami cerita yang tersembunyi di dalam dataset. Kita mulai dengan merangkum karakteristik utama data, seperti jumlah kolom, jenis variabel, dan gambaran umum nilainya. Dari sana, kita bisa mulai melihat apakah distribusinya wajar, atau justru menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. EDA juga dipakai untuk menemukan pola. Misalnya, apakah dua variabel cenderung bergerak bersama, atau apakah kelas tertentu punya ciri yang menonjol. Selain pola, kita mencari anomali. Titik data yang terlalu jauh dari mayoritas sering memberi sinyal bahwa ada hal penting yang perlu diperiksa. Masalah kualitas data juga terlihat di tahap ini, terutama missing values, outlier, dan kemungkinan inkonsistensi pada pencatatan. Jadi, EDA adalah fondasi. Semakin baik kita memahami data di awal, semakin masuk akal keputusan analisis yang kita ambil setelahnya. Mari gunakan dataset Iris sebagai contoh yang sederhana dan sangat populer dalam pembelajaran data science. Langkah pertama adalah memuat data. Tujuannya sederhana, memastikan dataset siap dibaca, dan setiap baris mewakili observasi yang benar. Setelah itu, kita memeriksa struktur data. Di sini kita ingin tahu nama fitur, tipe data, jumlah baris, dan apakah label kelas tersedia dengan jelas. Berikutnya, statistik deskriptif memberi ringkasan cepat seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan sebaran data pada tiap fitur. Ringkasan ini penting karena sering langsung memperlihatkan fitur mana yang nilainya sempit, mana yang bervariasi besar, dan mana yang tampak tidak biasa. Lalu kita masuk ke visualisasi. Pair plot membantu melihat hubungan antara fitur sekaligus gambaran pemisahan kelas secara visual. Heatmap korelasi dipakai untuk membaca seberapa kuat hubungan antar variabel. Ini berguna saat kita ingin tahu fitur mana yang saling berkaitan erat. Boxplot dan violin plot membantu membaca distribusi data dengan lebih intuitif, termasuk apakah ada nilai ekstrim yang menonjol. Pemeriksaan outlier penting karena titik yang terlalu menyimpang bisa memengaruhi interpretasi, bahkan sebelum model apapun dibuat. Kita juga tetap mengecek missing values. Walau Iris terkenal rapi, kebiasaan ini penting dibangun sejak awal agar alur kerja kita konsisten. Jadi inti EDA pada Iris bukan menghafal sintaks, melainkan memahami fungsi setiap langkah untuk membaca data dengan lebih cerdas. Setelah EDA dilakukan, kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas tentang isi dataset Iris. Pertama, distribusi kelas pada Iris umumnya seimbang. Ini membantu karena setiap spesies mendapat representasi yang cukup dalam analisis awal. Keseimbangan seperti ini membuat kita lebih percaya diri saat membandingkan pola antar kelas, karena datanya tidak berat sebelah sejak awal. Lalu beberapa fitur menunjukkan korelasi yang kuat. Artinya, ketika satu fitur berubah, fitur lain cenderung ikut bergerak dalam arah tertentu. Hubungan ini penting karena memberi petunjuk tentang redundansi informasi dan struktur alami di dalam data. Saat visualisasi kelas dilihat, spesies Setosa biasanya tampak terpisah dengan cukup jelas dari dua spesies lainnya.
Ini memberi sinyal bahwa ciri-ciri setosa relatif khas, sehingga lebih mudah dikenali bahkan dengan pendekatan visual sederhana. Sebaliknya, versicolor dan virginica cenderung memiliki area overlap, jadi batas di antara keduanya tidak selalu terlihat tegas. Disinilah EDA menjadi penting. Kita tidak hanya melihat pola yang rapi, tetapi juga area abu-abu yang berpotensi menyulitkan model. Terakhir, outlier tetap perlu ditinjau. Kadang nilainya valid, kadang menandakan kesalahan, dan keduanya menuntut keputusan yang berbeda. Setelah memahami struktur data lewat EDA, kita bisa masuk ke Principal Component Analysis atau PCA sebagai teknik reduksi dimensi. Gagasan utamanya adalah menyederhanakan banyak fitur menjadi beberapa komponen baru yang tetap menyimpan informasi penting. Langkah awal PCA biasanya dimulai dengan standarisasi data agar setiap fitur berada pada skala yang sebanding. Tanpa standarisasi, fitur dengan rentang nilai lebih besar bisa terlalu dominan dan membuat hasil PCA kurang adil untuk dibaca. Setelah itu, PCA melihat hubungan antar fitur melalui matriks kovarian untuk menangkap arah variasi data. Dari proses ini muncul eigenvalue dan eigenvektor. Sederhananya, keduanya membantu kita tahu arah mana yang paling banyak menjelaskan variasi data. Komponen utama lalu dipilih berdasarkan seberapa besar informasi yang berhasil dipertahankan. Berikutnya, data asli diproyeksikan ke ruang baru yang dimensinya lebih kecil, tetapi pola pentingnya tetap berusaha dijaga. Hasil proyeksi ini sering divisualisasikan dalam 2 atau 3 komponen utama agar pola kelompok lebih mudah dilihat. Manfaat besarnya ada 2, data menjadi lebih sederhana, dan kita mendapatkan cara yang lebih ringkas untuk membaca struktur dataset. Sekarang kita terapkan PCA pada dataset iris untuk melihat bagaimana data berdimensi beberapa fitur bisa diringkas menjadi tampilan yang lebih sederhana. Setelah data distandarisasi dan PCA dijalankan, kita biasanya fokus pada 2 komponen utama pertama. 2 komponen ini sering sudah mampu mempertahankan sebagian besar informasi penting dari data asli. Artinya, meskipun dimensinya berkurang, pola utama data masih bisa terbaca dengan cukup baik. Saat kita melihat scatter plot PCA, setiap titik tetap mewakili satu sampel, hanya saja posisinya sekarang berada dalam ruang komponen utama. Kalau titik dari satu kelas berkumpul rapat dan terpisah dari kelas lain, itu menandakan pemisahan kelas yang cukup jelas. Pada iris, setosa biasanya kembali tampak paling mudah dipisahkan, bahkan setelah data diringkas kedua komponen utama. Sementara itu, versicolor dan virginica masih dapat menunjukkan kedekatan atau sedikit tumpang tindih pada area tertentu. Disinilah kekuatan PCA terlihat. Kita bisa membaca struktur kelas dengan visual yang lebih ringkas daripada menatap banyak pasangan fitur satu persatu. Kalau kita gabungkan, alur kerja EDA dan PCA di Python sebenarnya cukup konsisten dari satu dataset ke dataset lain. Kita mulai dengan memahami struktur data, lalu memeriksa tipe variabel, ukuran dataset, dan kualitas awal datanya. Setelah itu, distribusi data dan hubungan antar fitur diamati lewat statistik deskriptif dan visualisasi yang relevan. Tahap berikutnya adalah pre-processing. Di sini kita menangani missing values, meninjau outlier, dan menyiapkan data agar layak dianalisis lebih lanjut. Kalau dimensinya cukup banyak atau kita ingin visual yang lebih ringkas, PCA bisa diterapkan setelah data siap. Pada iris, alur ini membantu kita melihat struktur kelas bunga dan hubungan antar fitur dengan cepat. Pada dataset diabetes, fokusnya bisa bergeser ke distribusi variabel medis, skala fitur, dan pola yang mungkin berkaitan dengan kondisi pasien.
Sementara pada Titanic, kita sering meninjau fitur campuran seperti usia, kelas penumpang, tarif, dan status selamat dengan perhatian besar pada data yang hilang. Meski konteksnya berbeda, prinsipnya tetap sama. Pahami dulu datanya, rapikan bila perlu, lalu sederhanakan pola bila PCA memang membantu. Jadi yang berubah biasanya isi datasetnya, yang tetap adalah disiplin berpikir saat membaca data sebelum membuat model. Setelah grafik dan ringkasan statistik tersedia, tantangan berikutnya adalah membaca maknanya dengan tepat. Statistik deskriptif membantu kita melihat pusat data, sebaran, dan kemungkinan nilai yang terasa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pair plot berguna untuk menangkap pola hubungan antar fitur dan melihat apakah kelas tertentu membentuk kelompok yang berbeda. Heatmap korelasi membantu kita membaca pasangan variabel yang bergerak searah atau berlawanan arah secara konsisten. Box plot dan violin plot memberi petunjuk tentang distribusi, kepadatan, dan titik data yang tampak menyimpang dari pola umum. Lalu pada plot PCA, kita melihat apakah data membentuk kelompok yang rapat, terpisah, atau justru bertumpuk pada ruang komponen utama. Kalau ada outlier atau pola yang terasa janggal, jangan langsung dihapus. Selidiki dulu apakah itu kesalahan, kasus langka, atau sinyal penting. Intinya, interpretasi yang baik bukan hanya melihat grafiknya indah, tetapi memahami apa arti pola itu bagi keputusan analisis berikutnya. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa EDA membantu kita memahami kualitas dan pola data, sedangkan PCA membantu menyederhanakan struktur data tanpa kehilangan makna utamanya. Bekal ini akan sangat membantu saat Anda masuk ke tahap berikutnya, seperti feature engineering, pemilihan dataset yang tepat, dan pembangunan model machine learning yang lebih terarah. Semakin baik Anda membaca data di awal, semakin kuat fondasi untuk analisis dan model yang dibangun setelahnya. Terus, latih kebiasaan menelaah data dengan teliti, karena disitulah banyak keputusan penting dalam data science benar-benar dimulai. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjalankan alat analisis, tetapi juga memahami alasan dibalik setiap langkah yang diambil. Itulah dasar yang membuat proses machine learning menjadi lebih masuk akal, lebih akurat, dan lebih bertanggung jawab.